Hai, Shalom. Ketemu lagi dengan saya, Laura. Baiklah, saya akan menanggapi banyak orang ya berkata, untuk apa kamu bersaksi seperti itu, mempermalukan dirimu sendiri. Jika sudah bertobat, ya sudah, antara kamu dan Tuhan saja. Begini ya, di dalam iman dan pemikiran saya, saat Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria, apa yang Tuhan inginkan dari perempuan Samaria? Supaya perempuan itu bersaksi. Benar? Dan Tuhan menyempatkan diri datang panas-panas siang kepada perempuan Samaria ini. Sebab satu permasalahan, perempuan Samaria ini merasa rendah diri, jadi dia selalu siang hari ke sumur itu. Dan Tuhan mengerti, waktu persembunyiannya, Tuhan datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya bertobat itu di usia saya 21 tahun. 21 tahun itu saya masih sangat muda, masih sangat cantik. Sekarang usia saya 40 tahun. Namun memang sih tidak semulus pertobatan yang sejati ya. Tetap masih ada jatuh bangunnya, masih dalam proses. Tetapi saya sudah mulai belajar bagaimana cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Jadi kejatuhan itu dari angka 10 turun ke 9, turun ke 8, turun ke 7, turun akhirnya sampai 0 hari ini. Dan saya tidak jatuh lagi ke dosa yang sama. Itu proses. Jangankan orang lain, kadang-kadang diri saya pun menghakimi diri saya sendiri. Tetapi di sini saya belajar bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Dan saya mencari pujian dari Tuhan. Bukan pujian dari manusia. So, saya sudah biasa terhina. Saya sudah biasa hidup tidak memiliki harga diri. Jadi ketika saya dipanggil Tuhan, ya sudah. Harga diri yang saya punya, saya berikan kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika saya menyerahkan harga diri saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki harga diri saya tersebut. Dan saya bersyukur suami saya, anak saya, semuanya bisa menerima kesaksian saya. Dan setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya sesuatu yang buruk. Ya, tidak semua orang masa lalunya itu buruk ya. Ada yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi lebih baik bekas penjahat itu bertobat dan menjadi orang baik daripada sebaliknya. Itu yang selalu menjadi prinsip saya. Tetapi bagi kalian yang gak pernah melakukan salah, ya tidak perlulah. Tidak perlu menderita yang tidak perlu. Jagalah nama baik kalian. Selama saya bertobat, saya selalu belajar untuk menjaga nama baik saya juga. Meskipun seperti orang yang tidak peduli dengan nama baik ya. Dengan kesaksian saya menceritakan siapa diri saya. Sejak umur 13 tahun saya sudah di dunia malam, di bawah umur ya. Tapi kan itu tidak semata-mata kesalahan saya. Secara psikologis saya masih sangat muda, masih sangat-sangat tidak mengerti kehidupan. Ya, intinya pesan saya adalah carilah kehendak Tuhan. Karena pujian manusia itu seringkali berubah, cepat berubah. Hari ini mereka memuji kita, besok mereka menghina kita. Tetapi jika Tuhan tidak pernah salah paham dengan saya. Tuhan tidak pernah menghakimi saya. Tetapi Tuhan selalu berkata, ayo bangkit, ayo bangkit. Teman-teman, saat saya berada di lingkungan, di lingkungan orang-orang malam, saya tidak sengaja masuk ke satu daerah, menyewa tempat tinggal untuk menemani suami saya bekerja. Ternyata di lingkungan tersebut banyak perempuan malam. Usianya pun sudah 40 tahun, bahkan tidak lagi muda. Tubuhnya tidak lagi seksi, tetapi mereka masih menjajakan dirinya. Saya mencoba melakukan pendekatan dan menginjil mereka.
Mereka tidak mau meninggalkan jalan itu dengan alasan dunia lagi sepi, lagi susah. Saya pesankan untuk jual makanan, mereka bilang lagi nggak ada modal. Di sini saya menemukan satu pelajaran, Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan memanggil saya saat saya muda. Tidak sia-sia saya mempelajari bagaimana cara hidup yang baik. Semua ada manfaatnya sampai hari ini. Ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, yang beruntung itu saya, yang untung itu saya. Saya jadi terdidik, saya jadi memiliki masa depan yang baik, dan saya juga menjadi orang yang memiliki sesuatu yang baik gitu dalam kehidupan saya. Saya bisa mendidik diri saya bisa mendidik anak-anak saya bisa sembuh secara mental, saya bisa sembuh secara emosional. Hari demi hari kecerdasan emosional saya terus saya gali, berjuang sendiri, mendidik diri sendiri. Saya percaya ketika saya bisa mendidik diri saya sendiri, saya pun pasti bisa mendidik anak-anak saya dengan baik, bisa mendampingi suami saya dengan baik, dan saya juga bisa melayani di sekitar saya ketika saya benar-benar pulih suatu saat nanti. Saat ini saya sedang mau wisuda STH yang tertunda. Saya sempat mengundurkan diri. Tetapi dengan cara Tuhan, hari ini Tuhan mengembalikan saya ke STT. Karena itu, teman-teman, jangan pernah lari dari proses. Ketika engkau lari dari proses, maka prosesmu semakin panjang. Jika Tuhan sudah memilihmu, mau lari sampai manapun, pasti kembali. Seperti saya, Tuhan sudah memilih saya lari mengikuti kehidupan saya. Tapi saya nggak ngerti ya, kehidupan ini bagaimana sebenarnya. Tetapi saya percaya kok, semua kalau sudah Tuhan rencanakan, pasti semuanya akan kembali kepada Dia juga. Intinya, tetap hidup di dalam Tuhan. Mau sejauh apapun kita, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Saya tidak menyalahkan diri saya saat saya pergi dari Tuhan, meninggalkan STT. Itu hanya terlihat seperti saya lari dari pelayanan. Tidak, saya pergi dari STT bukan dari Tuhannya. Saya pergi dari STT, saya tetap melayani, bahkan saya buka pelayanan di dalam rumah saya. Saya selalu hidup untuk Tuhan, meskipun masih tersandung jatuh bangun dalam emosional kontrol saya ya. Tapi saya tidak menyerah, teman-teman. Saya selalu mengandalkan Tuhan dalam keseharian saya untuk melewati setiap badai kehidupan saya dalam berumah tangga, bersosialisasi, dan menghadapi diri saya sendiri. Bahkan terkadang saya merasa nggak mampu. Tapi saya bersyukur lewat itu semua justru saya menemukan sesuatu ilmu untuk berkhotbah di masa depan. Coba kalau seandainya saya lurus-lurus aja waktu itu ya, maaf ini versinya saya ya, bukan versinya kalian. Kan versi kita beda, saya kan tidak berpendidikan dari kecil. Inilah sekolah kehidupan yang Tuhan kasih gitu. Supaya saya bisa bicara. Kalau saya nggak mengalami badai kehidupan, kalau saya tidak menderita, kalau saya tidak mengalami satu titik yang terendah dalam kehidupan seorang manusia, mungkin saya nggak akan bisa bicara. Mungkin saya tidak bisa seperti ini di hadapan kalian. Mungkin saya tidak berani untuk bersaksi, tetap menutup diri saya, seperti yang disarankan banyak orang. Saya bukan ingin terkenal, teman-teman, Bapak Ibu. Saya ingin orang-orang yang seperti saya tidak merasa kecil, begini, begitu, tidak. Tapi mari bertobat, ikut Tuhan, ikut jalan Tuhan, supaya menemukan apa itu kerajaan Allah, apa itu kebenaran Tuhan. Terima kasih. Semoga kesaksian saya menjadi berkat buat kalian yang ada di dunia malam. Kesaksian saya bukan untuk kalian yang merasa sudah benar, yang gila dengan kehormatan, tapi untuk mereka, untuk menyelamatkan mereka yang masih terikat dalam kuasa Ibu.